dimulai saja ya pelajaran hari ini. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih terlebih dahulu. Minggu kemarin masih ada yang ingat gak materi kita sebelumnya tentang apa? Saya, Bu. Ya silakan Ene. Itu tentang organ-organ sistem peredaran darah. Ya betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan apa-apa saja sih organ-organ sirkulasi darah? Saya, Bu. Ya silakan Nana. Yang pertama itu ada jantung. Di jantung ada ventricle dan arteria. Baik, setelah tadi kita mereview materi minggu lalu, kita masuki materi hari ini ya. Jadi terlebih dahulu Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yaitu kita akan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi darah manusia. Lalu ada tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan mekanisme sistem peredaran darah manusia dan kemudian dapat membedakan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Selanjutnya kita akan menonton video nih. Nah, video tentang apa saja sih yang diakibatkan oleh penghambatan terhadap sirkulasi darah. Nah, anak-anak sambil menonton video, nanti kalian tulis ya pertanyaan apa saja yang muncul di pikiran kalian ketika melihat video tersebut. Baik, Bu. Berikut beberapa organ tubuh yang terdampak akibat buruknya sirkulasi darah. 1. Jantung. Sirkulasi darah yang terhambat ke daerah jantung bisa menyebabkan serangan jantung dan matinya otot-otot jantung karena tak mendapat suplai darah dan oksigen. Masalah ini bisa terjadi ketika ada plak di pembuluh darah yang menyumbat aliran darah. 2. Otak. Masalah yang sama seperti jantung apabila sumbatan terjadi di daerah otak. Ketika aliran darah ke otak dibatasi, seseorang bisa mengalami sakit kepala, pusing, kelelahan, hingga penurunan memori. 3. Kaki. Kaki juga sering menjadi tempat munculnya gangguan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang tidak lancar di daerah kaki bisa menyebabkan kram, mati rasa, bahkan varises. Peregangan pada kaki secara teratur sangat penting agar tidak kaku. 4. Ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi menyaring darah dan mengeluarkan racun. Apabila oksigen dan nutrisi tidak dapat menuju ginjal akibat buruknya sirkulasi darah, fungsi ginjal pun akan terganggu. Efek yang akan terasa adalah kaki dan tangan bengkak, serta kelelahan. 5. Hati. Seperti halnya ginjal, hati juga menjalankan fungsi penting dalam tubuh untuk membersihkan darah hingga memproduksi empedu untuk membantu sistem pencernaan. Sirkulasi darah yang buruk di daerah hati dapat mengubah warna kulit kekuningan hingga penurunan berat badan secara tiba-tiba. Agar sirkulasi darah selalu lancar, konsumsilah makanan yang sehat. Selain itu, olahraga teratur juga sangat penting untuk melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, setelah kita nonton video tadi, ada nggak nih yang ingin menjelaskan kembali tentang apa sih video tersebut? Saya Bu. Oke, ada, silakan. Jadi video tersebut menjelaskan tentang organ-organ yang terdampak pada saat sistem sirkulasi darah itu tidak lancar, Bu. Nah, tadi kan udah ada nih yang menjelaskan apa sih isi video tersebut. Nah, tadi kan Ibu sedang menyuruh kalian untuk menuliskan pertanyaan atau mengungkapkan pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut boleh kalian tulis nih di papan tulis. Ayo silakan, ada yang ingin menuliskan pertanyaan? Saya Bu. Oke, silakan Andi.
menjadi beberapa kelompok. Nah, kalian akan menjawab pertanyaan dari LKS tersebut dan akan terjawab pertanyaan kalian yang ada di papan tulis. Baik, Bu. Udah dibagi ini kelompoknya. Tadi kan udah dibagi juga kan LKS-nya. Jadi anak-anak sekalian, kalian jawab ya pertanyaan yang ada di LKS tersebut. Yang kedua atrium kanan, 3 ventrikel kiri, 4 atrium kiri, 5 ada vena, 6 aorta, 7 kapiler pada perut dan kaki, 8 paru-paru, dan yang terakhir ada kapiler kepala. Oke, benar sekali. Tapi satu juga ada. Oke, lanjut ya. Setelah tadi dijawab ini pertanyaan nomor 1, ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Ya, silakan kelompok Sophia. Jelaskan mengapa peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda. Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda karena peredaran darah ganda sekali beredar darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Benar sekali. Ada lagi kelompok lain yang ingin menanggapi atau yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan kelompok Dea. Ya, jadi dikatakan juga peredaran darah manusia terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Benar sekali. Nah, jadi jawaban dari anak-anak sekalian tadi, Ibu ingin membenarkan ya. Jadi yang dibilang kelompok si Sophia tadi bahwasanya peredaran darah ganda yaitu peredaran darah yang terjadi sebanyak 2 kali. Nah, itu menurut buku ini. Nah, sedangkan menurut kelompok MAFA yaitu peredaran darah besar, peredaran darah ganda yaitu adanya peredaran darah besar dan adanya peredaran darah kecil itu menurut buku ini. Jadi dua-duanya benar ya kesimpulannya. Iya.